Oke Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa dalam pertemuan kelompok atau P2K2, rutinitas kita dalam program Keluarga Harapan. Oke, saya akan sapa dulu semuanya ya ibu-ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke ibu, Alhamdulillah semuanya pada sehat semua ya ibu. Kemarin kita membahas tentang pelayanan, pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Oke, sekarang kita melanjutkan ke langkah 6, yaitu pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Oke, di sini ada berdasarkan penyandang disabilitas diakui sebagai bagaimana integritas bangsa Indonesia yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan atau hak, kewajiban, dan peran yang sama sebagai warga negara Indonesia. Jadi ibu-ibu, untuk penyandang disabilitas kita jangan membeda-bedakan, kita harus sama, dia itu makhluk Allah, ciptaan Allah, sama dengan kita. Intinya itu dia itu pengen sama seperti kita semua, tapi mungkin beda beda lagi karena dia itu datangnya seperti kayak gitu sehingga dia jadi disabilitas. Makanya kita harus menyapa, merangkul seperti halnya orang yang biasa seperti kayak kita. Jangan membeda-bedakan, oh dia itu disabilitas, tidak ya ibu, kita harus menyamakannya. Ada di sini ada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki penyandang cacat atau disabilitas, dapat dikembangkan sesuai dengan telantara yang dibawa sejak lahir. Mungkin dia itu mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak bisa kita ikuti. Contohnya dia itu mempunyai kelebihan tersebut sehingga orang lain juga tidak bisa. Mungkin yang orang disabilitas tersebut bisa dilakukan, tapi dengan kita orang yang normal seperti kayak kita tidak bisa dilakukan. Makanya untuk orang seperti yang disabilitas itu jangan sampai kita disampingkan. Itu semuanya sama, intinya dia itu sama. Jika kita ngomong sama dia itu mengerti bahasa kita. Makanya jika kita menyinggung perasaan dia itu tersinggung seperti kita sama. Sehingga janganlah kita memberikan cemahan-cemahan kepada dia, oh kamu itu kekurangannya jangan sampai lah, jangan kayak gitu. Gimana kalau yang disabilitas itu kena kepada kita, sama kita juga seperti kayak gitu ya ibu. Oke, di sini ada yang ditanyakan dulu nggak ibu? Oh iya, oke. Untuk di disabilitas berat di kalangan masyarakat, makanya kita harus jika kita bertemu dengan orang yang disabilitas kayak gitu, kita sapa seperti biasa, kita menyapa kepada aduh mohon maaf ibu ya, saya lagi kurang enak badan, ini selalu batuk-batuk dari tadi. Mungkin kekurangan apalah gitu, mohon maaf ya ibu. Di sini ada beberapa hak-hak penyandang disabilitas. Yang pertama, dia itu berhak hidup sama. Dia itu seperti kita berhak hidup, dia itu pengen hidup seperti kita, perasaannya itu sama, pengen seperti normal seperti kayak gitu, itu sama. Yang kedua, bebas dari stigma. Yang ketiga, privasi. Yang keempat, keadilan dan perlindungan hukum. Dia itu mempunyai peradilan dan itu juga sama, dilindungi sama hukum. Yang kelima, pendidikan.
orang yang disabilitas tersebut itu juga mempunyai pendidikan. Sama di sana kan ada sekolah luar biasa atau SLB, kita bisa memasukkannya ke sana dengan kita jangan sampai kayak gini, kita sebagai orang tua mempunyai anak yang disabilitas, karena disabilitas anak-anak oke cacat seperti kayak gitu sehingga ditelantarkan sehingga tidak mau mengurusnya. Jangan sampai seperti kayak gitu ibu, itu juga makhluk ciptaan Allah sehingga kita harus menyamakan anak tersebut, orang tersebut seperti halnya dia itu normal ya ibu. Jangan seperti kamu itu terlantar, jangan seperti kayak gitu ya ibu. Yang ke-6 yaitu pekerjaan, kewirausahaan atau koperasi, dia itu mempunyai kelebihan-kelebihan tersebut sehingga dia itu bisa bekerja sesuai kemampuannya. Dia itu bekerja seperti kayak gitu ya biarin aja deh, kalau dia itu bisanya seperti kayak gitu ya udah kita ikuti, jangan kita tegur tapi kita luruskan, oh dek seperti kayak gini, oh iya pak atau bu, ini harus kayak gini, kita cuma bisa meluruskan aja ya ibu. Yang ke-7 kesehatan. Nah yang lebih utama itu adalah kesehatan. Kita jaga kesehatan orang disabilitas tersebut karena itu dia itu pengen sehat sempurna seperti kayak kita. Ini mah udah disabilitas kayak gini udah biarin aja, jangan seperti kayak gitu ibu. Dia itu sama seperti kayak kita gitu. Jangan bilang wah rewel ini kayak gini, ya udah kita ikuti aja gitu. Berpolitik dia oke, kalau dia bisa berpolitik seperti kayak gimana mah enggak ya. Keagamaannya kita ikut, kita arahkan, kalau itu salah kita benerin ya seperti kayak gitu ibu. Terus keolahragaan, dia itu bisa sebetulnya sama seperti kayak gitu. Dia pingin di sekarang kan banyak yang olahraga yang di dalam banyak olahraga untuk disabilitas, contoh ada renang, ada apalagi kemarin lihat di TV yang di Olimpiade yang berenang, yang lari maraton ya seperti kayak gitu. Dan dia itu mempunyai kelebihannya, ya udah kita ikuti aja. Oh ternyata orang tersebut kelebihannya disabilitas tersebut seperti kayak gitu, ya udah kita ikuti aja. Karena kenapa, setiap orang itu mempunyai kelebihan ibu. Jangan menyepelekan orang disabilitas. Bahkan orang disabilitas itu ada yang lebih unggul dibanding dengan kita. Kelebihan kita cuma segini, ternyata orang yang disabilitas dia itu mempunyai raihan yang sangat besar kayak gitu ibu. Jadi seolah-olah kita jangan menyepelekan orang yang disabilitas. Kita hargailah seperti menghargai kita yang yang sempurna atau yang normal. Kita harus menghargai seperti kayak gitu ya ibu. Terus kebudayaan dan pariwisata, dia itu bisa berbudaya atau berpariwisata. Dia itu sebetulnya ibu, orang disabilitas itu sama seperti orang-orang sejenis kita kayak gini. Dia itu berpikirannya pengen seperti ini ya kayak gitu. Dan di sini juga ada dia itu dilindungi, orang disabilitas itu sama seperti kayak kita. Jika kita menyepelekan orang tersebut, itu ada undang-undangnya ibu, jangan lupa ya. Di situ ada undang-undangnya untuk pelecehannya, ada undang-undang inilah itulah. Makanya kita berhati-hatilah untuk kepada orang-orang disabilitas. Nah di sini ibu mungkin agak sulit ya untuk disabilitas, dikarenakan di kita itu jarang untuk orang-orang yang disabilitas. Di sini ada yang disebutkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang ragam disabilitas, dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, yang pertama disabilitas tubuh atau daksa, yang kedua disabilitas netra atau penglihatan, yang ketiga disabilitas rungu atau wicara, dan yang terakhir yang
Ya, yang terakhir itu ada 3 ya Bu? Oh iya ada 3. Di sini ada disabilitas tubuh atau tunadaksa. Dia itu tidak mempunyai daksa seperti apapun. Makanya kita harus memberikan apa bantuan-bantuan kepada yang tidak punya daksa seperti kayak gitu ya Ibu. Makanya kita pas waktu ada yang tunadaksa kekurangan ini tuh kita kita bantu. Dia itu tidak punya tangan, kita bantu kasih makan dengan pemberian kita gitu ya Ibu. Terus ada lagi disabilitas netra atau penglihatan, tidak bisa melihat. Padahal dia itu hatinya itu bisa melihat Ibu sebetulnya. Contoh kita bisa membaca, dia juga bisa membaca dengan cara apa? Dengan cara diraba. Bahkan dia juga tahu kalau ini uangnya 10.000, ini 1.000, tidak bisa dibohongi sebetulnya Ibu. Dia itu benar-benar tahu gitu, seperti kayak kita sama. Walaupun dia tidak punya mata atau penglihatan, dia itu bisa gitu, bisa melihat dengan hati, dengan perasaan, dengan raba gitu. Yang terakhir disabilitas rungu atau wicara. Dia itu tidak bisa disabilitas yaitu individu yang mengalami kerusakan alat dan organ pendengaran yang menyebabkan kehilangan kemampuan menerima atau menghadap bunyi atau suara, yaitu tidak bisa mendengar. Sehingga pas waktu dia itu sebetulnya dia bisa mendengar dengan penglihatannya. Pas waktu kita bicara, dia itu melihat muka kita, melihat gerakan kita, melihat bibir kita. Pas waktu membicarakan dia itu tahu, seperti kayak gitu. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan dulu Ibu? Paham semuanya? Nanti kalau ada permasalahan yang seperti kayak gitu, jadi intinya gini ya Bu. Intinya itu kita jangan membedakan antara yang disabilitas dan non disabilitas. Kita itu jangan dibeda-bedakan. Semua itu ciptaan Allah, sama semua juga di mata atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan berpikir dia itu tidak punya mata, buta. Jangan seperti kayak gitu. Sebetulnya walaupun dia buta, tapi dia itu sangat melihat bisa melihat dengan hati. Dengan yang penting kita jangan menyinggung atau menyentuh perasaan orang lain. Contohnya kalau ibu disinggung atau ibu kalau ibu disinggung lah, contohnya ya, disakiti, contohnya si ibu itu mah cenah bodoh itu, iya pasti ibu sakit hati kan. Dia itu juga sama seperti kayak gitu. Dia punya hati, punya rasa, walaupun dia tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, itu tidak punya tangan atau tidak punya kaki, itu sama seperti kayak gitu. Dia itu pengennya normal seperti kayak kita ini gitu ya Bu. Oke, mungkin kesimpulannya, kita sesama umat, sesama manusia itu juga sama, jangan membeda-bedakan ya Ibu. Intinya seperti kayak gitu. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Cukup semuanya? Oh iya cukup. Ada pertanyaan Ibu? Oh iya udah ya, siap. Oke, kalau udah mungkin pembahasan kita dari sini apa tadi itu Bu pembahasannya itu? Saya mau tanya lagi. Pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Kalau yang kemarinnya itu apa? Siapa kemarin Ibu? Oh iya. Iya betul Ibu. Pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Ya, dulu keluarga, yang minggu kemarin, yang sekarang itu adalah pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Oke, mungkin pembelajaran hari ini atau diskusi hari ini cukup sekian ya Ibu. Mohon kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.